Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Nabila Anastasia dari kelas D, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai hasil-hasil identifikasi hal-hal yang berkenaan dengan fenomena sosiologi dan fenomena antropologi yang saya temui di kampus. Simak videonya dengan baik ya. Bye! Yang pertama, fenomena sosiologi. Fenomena ini merupakan segala peristiwa, pola, atau proses yang terjadi dalam kehidupan sosial manusia yang menjadi objek studi dalam disiplin sosiologi. Terdapat beberapa jenis-jenis pada fenomena ini, beserta contoh fenomenanya dalam lingkungan kampus, yaitu yang pertama, sosialisasi dan penyesuaian diri. Sosialisasi adalah proses yang sangat penting dalam pembentukan karakter, identitas, dan integrasi sosial individu dalam masyarakat. Sedangkan penyesuaian diri adalah kemampuan individu untuk beradaptasi dengan lingkungan sosial, fisik, dan psikologisnya, mengatasi tantangan, dan menghadapi perubahan dalam kehidupan sehari-hari. Kampus adalah tempat di mana individu pertama kali terpapar dengan berbagai norma sosial, nilai-nilai budaya, dan aturan-aturan yang mengatur kehidupan sosial. Melalui interaksi dengan sesama mahasiswa, dosen, dan staf kampus, mahasiswa belajar untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan mengembangkan identitas sosial mereka. Proses sosialisasi ini melibatkan pembentukan hubungan sosial, pemahaman terhadap peran sosial, serta penginternalisasian nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Yang kedua, peranata dan stratifikasi sosial. Peranata sosial adalah aturan, norma, dan struktur yang mengatur perilaku individu dalam masyarakat. Ini mencakup institusi seperti keluarga, pendidikan, agama, ekonomi, politik, dan hukum yang membentuk pola interaksi sosial. Sedangkan stratifikasi sosial merupakan tatanan hierarki yang mengelompokkan orang dan kelompok dalam suatu masyarakat berdasarkan status, kekayaan, kekuasaan, serta penghormatan atau reputasi yang dimiliki. Kampus merupakan contoh yang jelas dari struktur sosial yang terorganisir. Ada berbagai peranata sosial yang mengatur kehidupan kampus, termasuk struktur akademis, administratif, dan kehidupan sosial. Di dalamnya terdapat stratifikasi sosial yang tercermin dalam perbedaan status, kekuasaan, dan hak istimewa antara kelompok-kelompok seperti dosen, staf, dan mahasiswa. Misalnya, dosen memiliki otoritas akademis yang lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa, yang mencerminkan stratifikasi sosial di kampus. Yang ketiga, mobilitas sosial. Mobilitas sosial adalah perpindahan individu atau kelompok dalam struktur sosial dari satu posisi ke posisi lainnya. Ini bisa vertikal, naik atau turun, ataupun horizontal, berpindah ke posisi setara. Dipengaruhi oleh faktor seperti pendidikan, kekayaan, keturunan, dan prestasi individu. Pendidikan tinggi sering dianggap sebagai jalan untuk mencapai mobilitas sosial. Di kampus, individu dari latar belakang ekonomi yang berbeda memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang dapat meningkatkan posisi sosial mereka dalam masyarakat. Melalui pendidikan, individu dapat mengubah status sosial mereka, baik dari segi ekonomi maupun sosial, yang dapat berdampak pada kehidupan mereka setelah lulus. 4. Perubahan sosial. Perubahan sosial adalah pergeseran dalam struktur, nilai, norma, institusi, dan pola perilaku masyarakat. Kampus juga merupakan tempat di mana perubahan sosial terjadi, misalnya adopsi teknologi dalam metode pengajaran, penambahan program studi baru yang mencerminkan kebutuhan dan tren baru dalam masyarakat,
serta perubahan kebijakan yang mengakomodasi kebutuhan mahasiswa dari berbagai latar belakang. Pendidikan tinggi juga dapat menjadi agen perubahan sosial dengan memberdayakan mahasiswa untuk terlibat dalam isu-isu sosial dan menjadi agen perubahan dalam masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fenomena antropologi. Fenomena ini adalah segala peristiwa, pola, atau proses yang terjadi dalam kehidupan manusia dan menjadi objek studi dalam disiplin antropologi. Terdapat beberapa jenis fenomena antropologi beserta contoh fenomenanya dalam lingkungan kampus, yaitu yang pertama, kebudayaan. Kebudayaan adalah keseluruhan cara hidup yang dimiliki oleh suatu masyarakat, termasuk nilai, norma, kepercayaan, bahasa, serta tradisi turun-temurun. Kampus adalah tempat di mana berbagai aspek kebudayaan bertemu dan berinteraksi. Ini mencakup bahasa yang digunakan dalam lingkungan akademis, pakaian yang dipakai oleh mahasiswa dari berbagai latar belakang, makanan yang disajikan di kantin, dan seni serta budaya populer yang ditemukan di sekitar kampus. Nilai-nilai seperti kerja keras, inovasi, dan kejujuran juga merupakan bagian penting dari kebudayaan kampus yang tercermin dalam aktivitas akademis dan non-akademis. Kedua, transmisi budaya. Transmisi budaya adalah proses penyebaran dan penerimaan nilai, norma, dan pengetahuan budaya dari generasi yang lebih tua kepada generasi yang lebih muda, baik melalui pendidikan formal maupun informal. Proses transmisi budaya terjadi secara terus-menerus di kampus melalui berbagai cara. Dosen berperan sebagai agen utama dalam menyampaikan pengetahuan dan nilai-nilai budaya kepada mahasiswa melalui kuliah, seminar, dan penelitian. Selain itu, mahasiswa juga memperoleh budaya kampus melalui interaksi dengan sesama mahasiswa, baik dalam diskusi kelas maupun kegiatan ekstrakurikuler. Proses transmisi budaya ini memungkinkan mahasiswa untuk memahami dan menginternalisasi nilai-nilai yang dianggap penting dalam konteks pendidikan tinggi. 3. Budaya-budaya belajar. Budaya-budaya belajar mengacu pada berbagai cara di mana individu belajar dan memahami budaya, bisa melalui pengalaman langsung, observasi, interaksi sosial, ataupun media. Kampus memiliki berbagai budaya belajar yang mencerminkan preferensi dan gaya belajar individu. Beberapa mahasiswa mungkin lebih suka belajar secara mandiri melalui membaca dan penelitian, sementara yang lain lebih memilih belajar secara kolaboratif melalui diskusi kelompok ataupun proyek bersama. Selain itu, budaya belajar juga mencakup praktik-praktik seperti mentoring antar sesama, partisipasi dalam program magang, dan pengalaman belajar di luar ruang kelas seperti kunjungan lapangan atau studi lapangan. Dengan memahami budaya belajar yang beragam ini, kampus dapat menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan akademik dan profesional mahasiswa. 4. Pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural adalah pendekatan pendidikan yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, serta berusaha untuk mempromosikan pemahaman, toleransi, dan penghargaan antar budaya di dalam lingkungan pendidikan. Dalam konteks pendidikan, penting untuk mempromosikan pemahaman dan penghargaan terhadap keberagaman budaya. Kampus sering menjadi tempat di mana budaya-budaya yang berbeda bertemu dan berinteraksi. Melalui program-program seperti pertukaran mahasiswa internasional, kuliah tamu dari berbagai latar belakang, dan acara budaya yang merayakan keragaman. Kampus dapat menjadi wadah untuk memperluas perspektif dan memperdalam pemahaman tentang budaya-budaya yang beragam. Pendidikan multikultural tidak hanya mempersiapkan mahasiswa untuk berfungsi dalam masyarakat yang semakin global, tetapi juga membentuk individu yang lebih toleran, terbuka, dan berempati terhadap orang-orang dari latar belakang yang berbeda. Gap atau celah antara konsep pendidikan ideal dan fenomena sosio-antropologi pendidikan di kampus mencakup tantangan dalam sosialisasi, peranata sosial, mobilitas sosial, dan perubahan sosial. Selain itu, terdapat ketidakseimbangan dalam keberagaman budaya, transmisi budaya, kebudaya belajar, dan pendidikan multikultural.
Penyelesaiannya memerlukan kesadaran, komitmen, dan tindakan konkret dari semua pihak di kampus untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan nilai-nilai pendidikan yang diidamkan. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai hasil identifikasi hal-hal yang berkenaan dengan fenomena sosiologi dan fenomena antropologi yang saya temui di kampus. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.